Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Di sini izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang atau mengenalkan sedikit tentang kampus Universitas Tikubang atau yang biasa dikenal dengan Unisbank Semarang. Unisbank Semarang itu punya dua kampus. Yang pertama ada di Jalan Kendeng 5 Bendanisor dan yang kedua ada di Jalan Trilomba Juang Mugasari Semarang. Untuk kalian ketahui, Unisbank Semarang itu punya 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Bahasa dan Budaya, yang keempat Fakultas Teknologi Informasi, yang kelima ada Fakultas Teknik, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada Fakultas Program Wisata. Dan spesialnya lagi, Universitas Tikubang Semarang ini juga punya program Pascasarjana untuk S2 Sistem Informasi dan S2 Manajemen. Nah, setelah tadi aku ngenalin kampus Unisbank Semarang, sekarang aku bakal ngenalin sedikit tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Untuk teman-teman biar tahu kalau Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu punya 3 program studi. Yang pertama ada S1 Akuntansi, yang kedua ada S1 Manajemen, dan yang ketiga ada D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, selanjutnya ada visi dan misi akuntansi nih. Visinya yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Terus selanjutnya, guna mencapai terwujudnya visi program studi tersebut, maka akuntansi menetapkan visi yang pertama menyelenggarakan pendidikan S1 akuntansi yang unggul, yang kedua melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan, dan yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna, mengembangkan jejaring kerjasama simetrial dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Nah, itu sedikit tentang kampus Unisbank Semarang dan sedikit tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Sebelumnya perkenalkan, saya Paramita Rari Gunita dengan NIM 1905520030. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi. Sebelumnya kalau semisal dan yang pertama ada penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank wajib melakukan self-assessment. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank. Penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank kepada otoritas jasa keuangan, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan yang kedua,
Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil penilaian sendiri, tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud telah mendapat persetujuan dari direksi komisaris wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri, tingkat kesehatan bank jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tersebut akan disampaikan pada hari kerja di berikutnya. Penilaian tingkat kesehatan bank dan penginian penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, atau dari informasi lain. Yang kedua, mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama ada risk profile atau profil resiko. Yang kedua ada GCG atau Good Corporate Governance. Yang ketiga ada earnings atau rentabilitas. Dan yang keempat ada kapital atau permodalan. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban penilaian rentabilitas atau earnings, sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas atau earning sustainable bank. Penilaian terhadap faktor pemodalan atau kapital meliputi penilaian terhadap tingkat kecakupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Yang selanjutnya, penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren, kualitas penerapan, manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan yang terakhir ada risiko reputasi. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko. Yang kedua ada penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Dan yang ketiga ada penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank. Penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earnings dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan yang mempengaruhi rentabilitas atau earning banks. Penetapan peringkat penilaian faktor pemodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana yang dimaksud dengan memperhatikan materialitas
dan signifikansi masing-masing faktor. Yang selanjutnya ada tahapan penilaian peringkat faktor profil resiko. Yang pertama dari masing-masing resiko yang udah tadi saya jelaskan, dan yang kedua ada secara komposit, dan yang ketiga ada analisis secara komprehensif dan terstruktur. Yang selanjutnya ada peringkat komposit, ada PK1, PK2, PK3, PK4, dan PK5. Saya jelaskan sedikit tentang peringkat komposit. Peringkat komposit pertama mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dari faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup menghadapi dan mampu dalam berpengaruh secara umum pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan yang terakhir ada peringkat komposit 5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama wajib menyampaikan action plan, yang kedua melakukan penyesuaian terhadap action plan. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan. Bank wajib menyampaikan rencana tindak action plan. Yang pertama, sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh OJK untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK. Yang kedua, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank. Penetapan peringkat faktor profil resiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan A. Atau yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Atau yang kedua, permasalahan perusahaan anak yang pengaruh secara signifikan terhadap profil resiko bank secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, ada signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas
pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan struktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi. Dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan A, signifikan atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara signifikansi. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian terhadap penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, pengkategorian pangkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu. Yang selanjutnya ada sanksi administratif. Yang pertama, ada teguran tertulis. Yang kedua, penurunan tingkat kesehatan bank. Yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Yang keempat, pencantuman pengurus atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test. Selanjutnya, ada penilaian tingkat kesehatan buat BPR dan BPRS. Yang pertama, BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan OJK. Penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Dalam hal memenuhi kondisi tertentu, BPR atau BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS wajib mendapat persetujuan dari direksi dan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris. BPR atau BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana dimaksud kepada OJK. Yang pertama, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni disampaikan pada paling lambat tanggal 31 Juli. Dan yang kedua, penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat meminta BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana yang dimaksud. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran tertulis. Sanksi yang akan diterima, yang pertama, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor. Dan yang kedua, penghentian sementara. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan 1. Hasil pemeriksaan, hasil analisis, laporan berkala, dan informasi lain. Selanjutnya,
BPR yang memiliki modal inti yang paling sedikit ada 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen resiko untuk seluruh jenis resiko. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen resiko paling sedikit untuk 4 jenis resiko. BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah namun memiliki produk, layanan, jasa, atau kegiatan lain yang menambah eksposur resiko, wajib menerapkan manajemen resiko untuk seluruh jenis resiko. Yang selanjutnya, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib menyampaikan untuk pertama kali laporan profil resiko sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah yang meliputi ada resiko kredit, resiko operasional, dan resiko kepatuhan. Untuk semester kedua tahun 2022, 6 jenis resikonya ada resiko kredit, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko likuiditas, resiko reputasi, dan resiko strategis. Untuk semester pertama tahun 2023 besok, BPRS yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menyampaikan untuk pertama kali laporan profil resiko sesuai dengan peraturan OJK mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua, terdiri dari 2 jenis resiko pada tahun 2023 dan terdiri dari 4 jenis resiko pada tahun 2023. Dan yang selanjutnya, dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif. Dan yang kedua ada tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil resiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat teguran kedua. Untuk BPRS, paling sedikit modal 50 miliar rupiah diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Yang kedua, kurang dari 50 miliar rupiah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi administratif. Yang kedua, tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki resiko dalam jangka waktu 10 hari kerja sampai teguran tertulis terdua. Yang selanjutnya, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola paling sedikit. Yang pertama ada pemegang saham, kedua otoritas jasa keuangan, yang ketiga ada asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia. Yang terakhir ada satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS. Bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki situs web, wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola
paling lambat pada tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Dalam hal BPR atau BPRS, yang pertama telah dikenai sanksi, yang kedua tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis kedua, BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, ada denda sebesar Rp100.000 per hari kerja keterlambatan, atau yang kedua, teguran tertulis dan denda sebesar Rp5 juta. Itu berlaku bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaiannya. Selanjutnya, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak. Yang kedua, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak yang sebagaimana dimaksud paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Selanjutnya, ada dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahap-tahapannya. Itu sedikit materi yang saya bawakan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sebelumnya, jangan pernah menyerah dengan sesuatu apa yang sudah kamu mulai. Yakinlah bahwa itu semua akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan materi pada kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.